Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel Jalan Lurus, dimana di channel ini saya mengajak kita semua kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di video kali ini kita masih membahas seputar oknum-oknum habaib ya. Kali ini doktrin-doktrin, klaim-klaim oknum habaib yang dibantah oleh Buya Yahya dan juga pakar sejarah. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Di alam barzah ditanya malaikat, kemudian mengatakan, menyebut nama Habib Abdullah Haddad lalu tidak disiksa lagi. Maka kami sampaikan bahwasanya Imam Haddad orang besar, ahli syariat. Kalau kita lihat buku beliau, maka buku beliau adalah buku yang penuh dengan keistiqomahan dengan syariat. Maka riwayat begitu jangan diceritakan. Pertama, mungkin bohong dinisbatkan pada Imam Haddad. Imam Haddad ahli syariat. Pertanyaan di dalam alam barzah sudah sangat jelas. Sangat jelas. Kita kan ada aturan akidah. Imam Haddad orang besar. Kalau ada orang menukil cerita-cerita Imam Haddad, jangan gampang dipercaya. Sekarang kan banyak cerita-cerita palsu dinisbatkan kepada para wali, bahkan bukan para wali, kepada Nabi. Hadis-hadis palsu ada kok, apalagi pada para wali. Anda sebagai ustadz ya jangan memilih dong cerita begini. Jangan memilih cerita begini. Maka berita semacam itu adalah bohong. Tidak, jangan dinisbat kepada orang besar seperti Imam Haddad. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, nih habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Saya tidak percaya, pasti bohongnya. Mr. Muhammad Yamin sudah menulis buku yang berjudul 6.000 tahun Sang Merah Putih dengan fakta-fakta yang secara historis bisa dipercaya. Saya tidak percaya karena saya punya dokumen yang sedemikian rupa bisa dipercaya, ditulis oleh seorang pejuang. Yamin itu sastrawan iya, pejuang iya, sarjana hukum iya, sejarawan iya, dan dia sudah menulis sekian puluh buku dengan menggunakan sumber-sumber yang bisa dipercaya. Kitab Al-Mawahib Al-Quddusiyah Syekh Ibrahim Baharwas dari Shibam, beliau menceritakan tentang keramat-keramat daripada Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Faqihil Muqaddam, beliau datuknya para habaib yang ada di tengah-tengah kalian. Beliau Faqihil Muqaddam Ustadzil A'zam, guru besar. Beliau Syekhus Suyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat.
Gutwatul muhaqqiqin, beliau pedoman para ahli hakikat, beliau tajul aimmatil arifin, mahkota para ahli ma'rifat, Faqih Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau dimakamkan di Zanbal. Zanbal pemakaman para aulia. Nah, dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ini orang ketika mati dikubur di dekat kuburnya Faqih Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dikubur di dekat kuburnya para aulia. Singkat cerita, ini orang fasik, maka datang Mungkar Nakir, disiksa itu orang, diazab itu orang, dicambuk itu orang. Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur, tiba-tiba Faqih Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang. Roh ya Mungkar wa Nakir. Kata Faqih Mugaddam, pergi wahai Mungkar Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab dia. Kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Masih hidup dia tidak dekat dengan orang soleh, kuburnya yang dekat dengan orang soleh dapat syafaat. Bagaimana kalau semasa hidup kita dekat dengan orang-orang soleh dan dekat dengan ulama? Belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Ibar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya berarti kalau kita ngabdinya sama 10 habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Nah makanya zaman sekarang nih, mohon maaf, banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia malas buat cari tahunya. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai, dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib. Nanti otomatis udah jadi
Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, meskipun nasabnya bukan Habib, meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya Habib Ambungen. Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang tontok si Habib sopo. Tontok si Habib sopo. Nok cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Demikian tadi videonya, sama-sama kita simak bersama doktrin-doktrin dan klaim-klaim dari oknum habaib. Silakan kalian gunakan akal sehat kalian, dan silakan juga kalian berkomentar dan berpendapat. Mohon maaf apabila ada kesalahan di video kali ini, itu murni kesalahan dari saya pribadi. Apabila ada manfaatnya, silahkan kalian ambil dan kalian share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.